morning. How are you? Come join us our online service in UPCI Moria. God bless you. Let's be worship and prepare your heart and change your heart and believe God's presence come into your place now.
Lord, let's pray together. Jesus, bless our service today. Give Holy Spirit and anointing us. In the name of Jesus, we pray. Amen. Let's we praise. Nothing is impossible. Yes. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Ooh, as we see, I'm not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down now, know that you'll be with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Yes, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Yes. One Lord, one faith, one baptism. One Lord, one faith, one baptism. One Lord, one faith, one baptism. And tell you everywhere I go. Yes. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hey. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Sing again. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hey. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. When we stand on the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. We have the victory. We have the victory. Let's prepare your heart to hear the word of God in this morning. Mari siapkan hatimu untuk sambut berkat kebenaran firman Tuhan saat pagi hari. Kita
Shalom, berjumpa kembali dalam ibadah raya online saat hari ini. Saudara, mari kita akan baca Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, 17, 18 demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Allah saat ini dengan tema tetap tegar dan kuat di masa sukar. Tesalonika adalah sebuah jemaat, dan surat Tesalonika ini ditulis oleh Paulus, dan Paulus punya tujuan bahwa jemaat-jemaat ini tetap kuat dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Paulus sangat senang ketika mendengar jemaat ini kokoh imannya dan punya pengharapan. Sekalipun di situ ada beberapa pertanyaan. Apakah orang yang mati di dalam Kristus itu jelas, dan bagaimana arahnya? Ada pertanyaan lagi, apakah ada kebangkitan orang mati? Paulus menjelaskan kepada jemaat Tesalonika agar jemaat ini memahami bahwa ada kebangkitan orang mati, dan Paulus menjelaskan orang yang mati di dalam Kristus itu berada di Firdaus dan berada di tangan Tuhan. Setiap kali jemaat memahami tulisan Paulus di suratan Tesalonika ini, saya yakin jemaat kuat, bergairah, dan terus-menerus dia teguh menghadapi banyak hal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan saat ini bahwa bacaan Alkitab di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18 ini saya simpulkan ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah tetap bersukacita. Yang kedua adalah tetap berdoa. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika kita perhatikan dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, di sini dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana agar supaya saudara tetap kuat, tetap tegar menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, apakah itu ekonomi, apakah itu pekerjaan, apakah itu tulang rusuk, apakah itu masalah pribadi, apakah itu masalah bisnis, apakah itu masalah keluarga, apakah itu masalah masa depan, dan lain-lain sebagainya. Disinilah Paulus menyatakan yang pertama adalah tetaplah bersukacita. Amin. Artinya ketika kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat tadi,
bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, tetaplah bersukacita. Jadi bersukacita di dalam Tuhan, ini yang terpenting, saudara-saudara. Bersukacita di luar Tuhan berbeda dengan bersukacita di dalam Tuhan. Sebab bersukacita di dalam Tuhan itu dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga segala perkara Tuhan menanggungnya dan saudara sanggup mengatasi problem yang saudara alami. Brother and sister, we hope today so that you always rejoice, continue pray, and always thank to the Lord. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersukacita itu berhubungan dengan iman, berhubungan dengan pengharapan, dan berhubungan dengan kasih. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan yang bersukacita itu merupakan ekspresi kebahagiaan, ekspresi yang keluar dalam lubuk hatinya bahwa kehidupannya mendasarkan Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan kali langit dan bumi, sehingga ia mampu bersukacita menghadapi segala hal. Saya yakin saat ini seluruh jemaat Muria dan para hadirin yang mendengarkan firman Allah hari ini, ketika engkau dipimpin Roh Kudus, ketika firman Allah saudara dengar dan saudara lakukan, saya yakin saudara mengalami sukacita. Dan sukacita ini tidak ditentukan oleh kondisi dan situasi. Apapun yang terjadi, saudara terus rejoice in the Lord. Saudara terus mampu bersukacita di dalam Tuhan. Sebab ketenangan yang sejati dan kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, adalah tetaplah berdoa. Nah, doa. Ada banyak hamba Tuhan yang berkata, banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Dan saya yakin ketika saudara banyak berdoa, pasti berkat-berkat Tuhan itu turun atas hidupmu. Apakah doa? Doa adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, itulah doa, saudara-saudara. Saya sering mengatakan bahwa di dalam doa itu ada jawaban. Dan jawaban Tuhan itu kadang-kala yes, sometimes no, sometimes wait. Lord Jesus always keep you if you obey to the Lord. Kita meyakini bahwa kehendak Tuhan itu baik buat saudara dan saya. Sebab di dalam doa itu kekuatan orang beriman. Doa adalah nafas bagi anak-anak Tuhan. Saya yakin jemaat Muria dan para majelis, ketika saudara aktif berdoa, doa keluarga, baik itu apakah doa biston atau doa pertengahan, ataukah doa-doa secara khusus di tengah-tengah keluarga atau di dalam gereja, saya yakin ini wujud pernyataan yang menyenangkan Tuhan. Dan ketika saudara berdoa terus-menerus, saya yakin kehidupan rohani saudara mengalami kehidupan yang nyata. Saudara, ada banyak hal yang terjadi ketika anak-anak Tuhan itu berdoa. Sebab tadi saya berkata bahwa selalu ada jawaban. Kalau tidak, itu pun ada rencana Tuhan. Saudara pernah berdoa kan? Ketika saudara berdoa minta rumah, ternyata Tuhan tidak kasih rumah, Tuhan izinkan, ternyata saudara dapat sepeda. Berarti itu doa saudara belum dikabulkan oleh Tuhan.
Tapi Tuhan menjawab doa saudara. Kalau toh belum, ya jawaban Tuhan tidak, berarti ada waktu Tuhan yang tepat, doa saudara dikabulkan oleh Tuhan. Itu yang jelas. Saudara, SEA Games 2019 di Filipina, saya ikut bersama melihat Thalia Esther Mersilita bertanding. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sebab saya yakin karena anugerah Tuhan semata-mata Thalia Esther ini bisa ikut SEA Games, saudara. Secara manusia ya saingannya berat dan luar biasa. Tapi sebagai orang percaya, saya meyakini doa, bahwa doa orang benar penuh dengan kuasa. Dan akhirnya saya melihat sendiri di Filipina, ya, di kota besar seperti Filipina, dan puji Tuhan saya mendengar dan melihat langsung kemudian pernyataan dari manajer bahwa senam memang melampaui batas, artinya sesudah target hanya 1 emas, ternyata dapat beberapa emas keseluruhan senam, yang mana wakil-wakil di Indonesia pada waktu itu SEA Games di Filipina. Dan juga kami diberikan kesempatan berkhotbah di United Pentecostal Church di Filipina, dan puji Tuhan, wow, saya khotbah begitu semangat dan senang. Saya ditembak, Pastor Nathanael, you must preach about not Indonesia, you preach English. Wow, saudara, saya yakin. Dan langsung saya katakan, saya mikir berapa menit, lalu saya katakan, okay, yes, I am ready, because Holy Spirit walk to me, and the word of God walk to you. Wah, luar biasa saudara. Saya akhirnya khotbah bahasa Inggris, dan banyak pendeta yang hadir pada waktu itu, banyak evangelis yang hadir, dan puji Tuhan, firman Allah menjadi berkat pada waktu itu, karena kami berdoa. Dan seluruh keluarga kami di Jakarta berdoa, jemaat-jemaat juga berdoa. Dan memang saya katakan yang kedua ini sesuai yang dikatakan oleh Paulus, bahwa kita harus berdoa dan tetap berdoa. Yang terakhir, yang ketiga saudara, yaitu tetaplah mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mengapa mengucapkan syukur itu penting? Saudara-saudara, mengucapkan syukur itu adalah bentuk bagaimana manusia mengakui kedaulatan Allah. Manusia mengakui bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan sebagai pemilik bumi ini, dan Dia adalah juru selamat. Dia telah menyelamatkan kita, Dia adalah segalanya. Maka kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik adanya dalam segala sesuatu. Jangan saudara mengucapkan syukur kalau anaknya sehat, bisnisnya baik, anaknya nggak pernah sakit, rumahnya gede. Ya seperti itu saudara. Kita harus mengucapkan syukur dalam segala hal. Situasi tidak baik, kita harus bersyukur. Kondisi belum memungkinkan, kita harus tetap bersyukur. Doa kita belum dikabulkan, kita harus mengucapkan syukur. Virus corona yang terjadi di negara kita Indonesia, kita meyakini dan kita berdoa, kita dukung program pemerintah, kita dukung keputusan pemerintah, dan kita selalu berdoa dan mengucapkan syukur. Pasti corona ini diberhentikan oleh Tuhan. Amin. Itulah sebabnya saudara, sekali lagi kita harus selalu bersyukur, sebab syukur itu mendatangkan mukjizat Tuhan. Bersyukur itu mendatangkan pengharapan yang besar. Bersyukur itu mendatangkan kekuatan yang dahsyat, dan bersyukur itu mendatangkan keajaiban Tuhan. Saat hari ini saya mengajak seluruh jemaat mulia dan para hadirin yang mendengarkan khotbah kami hari ini, tetaplah bersukacita, tetaplah berdoa, dan tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Saudara pasti kuat
kuat menghadapi persoalan. Saudara pasti tegar, saudara pasti penuh dengan sukacita menghadapi apapun juga, sebab Tuhan baik hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman Allah saat hari ini, dan sungguh-sungguh firman Allah ini menjadi terobosan yang baru buat hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu. Bila firman-Mu menjadi jawaban atas persoalan kami, Tuhan mengajarkan kepada kami melalui firman-Mu supaya kami tetap bersukacita, kami tetap berdoa, kami tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dengan langkah itulah Tuhan, maka seluruh jemaat Muria pasti kuat dan tegar menghadapi masalah, menghadapi persoalan-persoalan. Kami kuat di dalam Tuhan, sebab itulah yang kami inginkan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu saat hari ini. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita. Hallelujah. And now Jesus receive our offering. Bless us. In the name of Jesus we praise. Amen. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat dan semua yang sedang menyaksikan program ibadah online ini, saya ingin bersaksi kepada Tuhan karena kasih dan kebaikan Tuhan, maka saya ada sampai pada saat ini. Seperti rusa yang haus merindukan aliran sungai-Mu Tuhan, begitupun jiwaku. Aku haus akan Tuhan. Aku selalu merindukan Engkau Tuhan. Tuhan hadir dalam hidupku. Sebab hanya Engkau yang mengenal hatiku, mengenal sangat dekat hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya
dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, kasih-Mu Yesus. Amin. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is, yes. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, 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 Jesus. Tuhan Yesus, pada ibadah pagi hari ini juga kami mau berdoa bersyafaat buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, Indonesia dalam kemuliaan-Mu, Indonesia dalam pimpinan dan tuntunan-Mu. Kami serahkan bangsa ini Tuhan, pemerintahan yang ada, masyarakat secara keseluruhan, semuanya Tuhan ada dalam kendali Tuhan, sehingga bangsa kami mendapat belas kasihan Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus pagi hari ini buat para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Mereka yang telah Engkau utus, angkat teguhkan untuk melayani pekerjaan-Mu. Tuhan, Engkau menyertai hamba-hamba-Mu dimanapun Engkau menetapkan, menuntun mereka Tuhan. Sehingga mereka dengan sukacita dan penuh semangat damai sejahtera untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Berkati keluarga rumah tangga mereka ada di dalam genggaman tangan Tuhan, sehingga terpelihara baik dan memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Saat ini juga kami mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan kudus ibadah pagi. Mulai dari Bapak Gembala sampai kepada tim musik yang ada, bahkan semua pekerja persiapan ibadah online ini diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian buat seluruh sidang jemaat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Di rumah mereka yang sedang mengikuti ibadah online ini, sama berkatnya mengalir dan mengalir kepada seluruh sidang jemaat, bahkan kepada setiap orang yang sedang menyaksikan dan mengikuti program ibadah online GPSD Jemaat Moria ini. Terima kasih Tuhan. Maka kami berdoa, angkat tangan di hadirat-Mu Tuhan, untuk berdoa kepada semua di dalam nama Yesus. Jika di antara mereka ada yang sakit, mereka dijamah Tuhan menjadi sembuh.
Jika ada yang bimbang dan ragu, diteguhkan dalam nama yang Yesus. Yang berduka cita dihiburkan dalam nama Yesus. Oh, mereka Tuhan yang lemah imannya dikuatkan dalam nama Yesus. Dan kami pun berdoa jika mereka ada di dalam keberkatan sukacita atas ulang tahun. Tuhan memberkati perpanjangan umur yang boleh diterima, boleh menjadi kesukaan untuk selalu dekat dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampunkanlah dosa dan salah kami yang kami sudah perbuat melawan Engkau ya Tuhan. Baik lewat pikiran, perkataan, perbuatan, tingkah laku kami, sengaja maupun tak sengaja, dosa mata pandangan kami, dosa di dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan kasih karunia kepadamu. Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah raya saat ini. Amin.